Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asqasul jajaran pengurus DKM Fatah. Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi keberkahan yang banyak, baik di dalam umur, rizki, ilmu, keluarga, dan keturunan. Semoga setiap yang kita laksanakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terima sebagai amal solih, dan setiap kekurangan pada diri kita semoga Allah maafkan, dan setiap dosa yang kita lakukan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan 2 pekan kemarin, bahwa ketika kita melaksanakan satu ibadah itu secara bagiannya itu berarti kita melaksanakan sesuatu yang dohir di dalam menjalani perintah Allah. Maka di dalam keterangan kitab ini, di akhir bab kedua ini, Imam Ghazali kemudian mengatakan patutlah bagi kita untuk lebih memperbaiki ketakwaan kita dari ketakwaan segi batiniah. Jadi sholat itu ketakwaan dohiriyah. Orang bisa sholat itu memang karena hatinya yang bertakwa. Begitu kan ya Bapak Ibu ya. Puasa itu ketika seseorang melakukan berarti dia orang bertakwa. Tetapi yang menggerakkan seseorang itu bisa berpuasa dan kemudian bisa menggerakkan amalia secara maksimal ketika dia puasa, misalnya di puasa Ramadan, itu adalah berasal dari ketakwaannya di dalam hati. Maka ketika Rasulullah katakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Lalu apakah kemudian ada orang yang hatinya bagus kemudian gak sholat dia bertakwa? Gak. Ya, gak. Bagaimana hatinya bisa bagus kalau gak sholat? Jadi kan? Gak bakal mungkin hati seseorang bagus kemudian dia tidak melakukan perintah Allah. Gak mungkin. Karena antara tampilan hati yang bertakwa dengan amaliyah ketakwaan itu sinergi, menjadi satu kesatuan. Dalilnya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu nggak ngelihat casing sama bentuk rupa kamu. Walakinallaha, tetapi sesungguhnya Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ngelihat hati kita dan melihat amal kita. Ketika hati ini memang bertakwa kepada Allah, dipenuhi cahaya iman ketakwaan kepada Allah, maka yang keluar dari jasa dia kita adalah amal-amal ketakwaan. Tapi Bapak Ibu,
kalau kita lihat dari pendidikan atau arahan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, untuk meraih ketakwaan yang kuat dalam hati, baguskanlah dulu ketakwaan dohir kita. Maka di bab awal kita dibimbing tata cara sholat, mengisi waktu dari melek sampai tidur lagi. Kemudian kita ditata cara tentang puasa, tata cara apalagi sholat berjamaah. Kemudian dibimbing lagi tentang hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menjadikan potensi dosa pada diri, akan bercahaya ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya secara jujur gitu, ini pertanyaan yang jawabannya sesuai ini gitu ya, bukan pertanyaan yang orang bijak-bijakan gitu. Mana yang terbaik? Orang yang melakukan sholat tapi mungkin akhlaknya masih kurang bagus gitu ya, sama orang yang nggak pernah sholat secara dohir mungkin akhlaknya baik. Dalam kacamata keislaman ya dalam kacamata keislaman tetap orang yang sholat itu lebih baik ya, tetap itu lebih baik. Kenapa? Dohir nanti bisa mengarahkan ke batin. Nah, teruslah Bapak Ibu semua, kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan sejauh dan kemampuan yang bisa kita lakukan. Terhadap berbagai kekurangan kita, ya, terhadap berbagai kekurangan kita, keteledoran kita, ucapkanlah doa sebagaimana doa di akhir surat Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Coba, wa'fu anna itu artinya apa? Apa wa'fu anna artinya? Maafkanlah kami. Wa'fu anna itu artinya kata kita minta maaf kepada Allah karena apa? Karena ada kekurangan kita di dalam melaksanakan kebaikan. Ya Allah, saya udah siapa wali Allah tadi? Orang beriman yang melaksanakan menempa diri dengan ibadah yang wajib dan kemudian menempa diri menyukai ibadah yang sunnah. Ya. Ini wiridan sampai jam 2 sampai jam 3 enggak subuh. Bangun jam 10. Ngarepin apa? Ngarepin ilmu bisa ngilang. Ngerinya kalau ngilang nggak balik lagi dulu. Itu yang saya ngeri tuh kalau pengen punya ilmu ngilang, habis ngilang nggak balik lagi tuh. Balik-balik ke Gunung Merapi. Astagfirullah. Nah, ini sedikit kabar bahwa ikhtiar kita di dalam ketaatan bab 1 tentang bimbingan ibadah. Bab 2 kita dikasih sama Imam Al-Ghazali arahan, ayo baikin juga mulut kamu, baikin juga telinga kamu, baikin juga perut kamu. Itu artinya apa? Baguskan mulut, jangan sampai melakukan sesuatu yang berpotensi dosa. Kuping ada berapa, masih ingat nggak Bapak Ibu? Potensi kuping, iya 2, bener 2. Betul. Saya enggak. Kuping itu potensi salahnya ada berapa? Ada 1, mendengarkan doang. Kalau mata, kuping 2 kalau nggak salah ya. Saya lupa, 2. Kalau mata, berapa mata? Ya banyaknya berapa? 4 ya? 4 kalau nggak salah. Mulut
Paling cablak kalau mulutnya. Paling banyak 8. Ya, kuping seingat saya sih kuping 2, mata 4. Terus perut malah cuma 2 ya, perut 2, menjauhi sesuatu yang haram, tidak berlebihan di dalam makanan walaupun itu halal. Kaki cuman tidak berbuat untuk mendolimi orang atau tidak melangkahkan kaki itu kepada arah kemaksiatan. Tapi mulut yang paling banyak kan ya, kayak mulut berapa? 8. Apa? Kalau udah mulut capek. Banyak orang curhat ke rumah, permasalahannya cuman sebenarnya karena saya punya masalah Pak Ustadz di pengajian ini, di musola ini, ujung-ujungnya mah karena mulut doang. Ya, ada mulut yang namimah, yang ngadu domba. Makanya Imam Ghazali pengen ngatur seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Nih, sholatnya bagus, ditata sedemikian rupa, gitu ya. Puasanya bagus, sholat jamaahnya bagus, tapi ingat, dibagusin juga tuh mulut, dibagusin juga tuh kuping, begitu maksudnya. Sehingga orang nggak memfitnah kita, atau kita nggak jadi fitnah terhadap diri kita sendiri. Sholatnya rajin tuh, tapi cablak mulutnya. Ngaji di Al-Fatah bener apa enggak sih? Udah ini gurunya siapa sih? Ya, ngopi jadi Bu. Misal kayak gitu tuh, ya. Ini kok sholat, ini apa namanya, sholat jamaahnya rajin nih gitu. Orang ajan aja dia belum datang, asar jam 3 kurang 4 dia datang jam 4, bobol kotak amal. Gitu ya, kayak gitu, rajin segala macam, tapi kok ternyata mulutnya nggak bisa dijaga. Nah, disitulah maksud Imam Al-Ghazali mengarahkan takwa dohir, takwa batin. Dohir intinya cuma 2, menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan itu kita asah, ibu-ibu, kita asah. Ya, nanti dari situ timbul buah. Cuman yang kurang tepat itu kita udah mimpiin buah, lupa usaha. Kalau bahasa orang dagang udah mimpiin untung, tapi ikhtiarnya enggak. Begitu. Ikhtiar aja, soal dikasih sama Allah buahnya apa, tergantung. Kan ada iklan kan? Hadiah apa paling enak? Hadiah yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan ya. Betul nggak? Ada nenek-nenek dikasih hadiah misalnya dari Shopee atau dari Lazada, bonus gitu. Dikasih hadiah bola basket. Seneng nggak? Enggak, paling udah buat cucu gua dah. Lah bagaimana dia seneng dapat hadiah basket? Baru ngelempar basket sekali aja dia yang puyeng. Kan gitu kan, ada gitu kan, ada yang pas, ada yang menyenangkan tuh, ada yang tepat gitu. Udah, itu rezeki dari Allah. Mau Allah kasih bagaimana, apakah kehidupannya dimudahkan, hatinya menjadi lembut gitu kan, apa namanya, derajatnya diangkat, atau mungkin hatinya menjadi lebih peka karena dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemberian dari Allah. Yang penting tugas kita apa tadi? Menjalankan kewajiban kepada Allah dan memperbanyak ibadah sunnah kepada Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Udah, itu aja. Soal hasil bagaimana, udah. Saya katakan tadi. Tapi kok di sisi lain dia jadi teman, gitu kan ya? Itu kesesuaian antara yang dohir dan yang batin, itulah yang kita
usahakan. Ta'awud Bapak Ibu sebagai penutup, isinya satu, bahwa kita ini lemah. Ta'awud itu ya maknanya. Kok lemah? Ya, kepada bangsa yang lemah aja kita minta tolong. Gitu kan? Inna syaitona kana dha'ifa. Setan itu lemah. Loh, kepada yang lemah kok minta tolong, kita minta berlindung dari yang lemah. Oh, berarti tampakannya bahwa kita ini lemah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'awud itu adalah proklamir kita, pengumuman kita bahwa setan itu musuh saya. Ya, nggak bakal saya bareng sama dia, gitu. Itu maknanya. Jadi ta'awud ketika kita melafalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati kita berikrar, hati kita berkosot, bermaksud saya tidak akan menjadikan setan sebagai teman. Maka saya tidak ingin melakukan sesuatu atau bertempat sesuatu di mana setan itu menyukai. Ya kan? Setan suka di musola nggak? Halo? Setan suka di musola nggak, Bu? Bapak Ibu? Suka? Setan suka di musola nggak? Nah, pertanyaan umumnya lah, ibaratnya itu. Setan suka di diskotik nggak? Ada nggak orang, misalnya orang soleh masuk ke diskotik? Hah? Ada kan? Dengan tujuan apa gitu, atau sekedar masuk dia didemenin. Terus ada nggak setan yang masuk ke musola? Ada. Itu tukang bobol kotak amal kan setan itu. Masuk ke musola kan itu. Tapi dia nggak nyaman dia. Orang yang tipikalnya setan, dia nggak bakal nyaman di masjid dan di musola. Begitu juga orang tipikalnya orang beriman, dia ke tempat yang di situ ada setan, dia nggak nyaman. Lah kalau misalnya dia nyaman kepada sesuatu perbuatan atau kepada tempat yang disenangi setan, ya itu namanya apa? Ya, sesama setan jangan saling mendahului. Gitu kan? Begitu kan? Bapak Ibu ya? Nah, jadi gitu. Udahlah gitu aja untuk hari ini ya. Jadi saya dan Sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman habba wa ahsana ilayna wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala 'aiban illa satartah wala jahilan illa 'alimtah wala dhallan illa hadaitah wala maridan illa syafaitah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassirtaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan salat isya.